tambahan aja sih, kalau kita berpikir secara sudut pandang supranatural, tapi dengan rasionalitas ya, kehampaan di dalam perspektif supranatural, kehampaan itu aja ada sistem. Sistem itu terlalu perfect banget kalau kita bilang kalau dia tercipta sendiri. Bahkan hampa aja ada dimensinya. Next, Bang, jika ditanya sudah seberapa persen penelitian kalian saat ini, kira-kira penelitian kalian sudah sampai ke arah mana? Bisakah diberi bocoran sedikit? Mungkinkah sudah mendekati separuhnya dari kitab astral? Jika seandainya penelitian kalian akhirnya rampung dan selesai, atas izin dan kehendak Tuhan, adakah keinginan untuk membuatkannya dalam bentuk buku? Oke. Kalau ditanya sudah sampai mana, baru sampai 1% dari 100. Saking, iya, bahkan belum 0,001 mungkin, sakingnya. Jadi jujur setelah mengetahui banyak hal, kita makin sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa dan banyak banget pengetahuan. Kita mengetahui satu aspek ini, ternyata satu aspek yang kita ketahui lebih banyak lagi pertanyaan di belakangnya lagi. Jadi maka aku bilang, gue hanya menyatakan bahwa kita cuman tahu 1% dari 100% sebenarnya. Dan kalau dibukukan on the way mungkin next time. Yang aman itu pun. On the way. Yang aman mungkin. That's it. Next. Lanjut, mau nambahin? Next pertanyaannya, keturunan Lucifer dan Mother sekarang ada di mana ya? Dan apakah mereka memiliki fisik? Mengingat apakah keturunan Lucifer plus Mother memiliki fisik yang lebih kuat daripada keturunan Satan plus Mother? Oke, kalau ditanya keturunannya, ya manusia sekarang kan ada DNA-nya. Jadi dalam satu manusia itu sebenarnya punya 7 DNA di dalam diri kita. Kebanyakan manusia ya, kita ngomong kebanyakan atau umumnya manusia, terdapat 7 DNA. DNA asal di dalam dirinya sendiri. Makanya kadang-kadang kita mikirnya beraneka macam. Kadang baik, kadang buruk, kadang loyal, kadang enggak. Banyak hal dari 7 DNA ini. Cuman yang menjadikan karakteristik kita itu hanya prioritas DNA mana nih dari 7. Bisa Luci, bisa di situ. Jadi yang kita lihat adalah dari 7 ini kita ini lebih berprioritas kemana? Kan ada ciri-cirinya biasanya gitu. Ciri-ciri misalkan gini. Kalau ciri-ciri manusia tersebut suka banget melakukan pengorbanan diri, suka lebih berpikirkan orang lain ketimbang dirinya sendiri, itu biasanya Lucifer. Bahkan dia lupa dengan dirinya sendiri kadang. Dan seolah-olah bertanggung jawab dengan semua kehidupan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan kadang-kadang dia sering banget dimanfaatkan, itu biasanya Lucifer. Di situ. Pahlawan. Iya, sok pahlawan. Tapi kadang-kadang bercandanya aneh, lucu. Pokoknya seperti itulah kurang lebihnya. Kalau Hawa tuh biasanya hidupnya itu selalu karakteristiknya selalu kesepian dan gampang dramatisir sakit hati. Itu Hawa tuh biasanya. Dan itu dia tidak bisa melawan dengan kata kesepian. Dan pada akhirnya dia dekat sama siapapun ini itu pokoknya gitu. Siklusnya adalah percintaan. Jadi dia lebih mengutamakan prioritas cintanya ketimbang Tuhannya kadang-kadang. Tanpa dia sadari. Itu kalau Hawa. Lanjut. Ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget, cuman mungkin Aisyah bisa rangkum. Masih terkait DNA. Satan, para fallen, DKK, apakah sadar dengan hal tersebut? Maksudnya mungkin hal tersebut adalah perbuatan mereka, di mana membuat mereka jatuh. Nah, apakah mereka masih bisa kembali ke Tuhan? Beda jauh. Apakah mereka masih bisa kembali ke Tuhan? Harusnya pas hari kiamat sih.
kembalinya. Maksudnya Balik lagi tetap hukum. iya, maksudnya itu kan udah ketetapannya. Kalau kita ngomong kembali itu berarti udah ketetapan. Bahkan semua ciptaan pun benar-benar kembali ke Tuhan ya pada saat hari akhir gitu. Itu sih. Kalau sadar ya Bang ya. Lu gimana Bang menurut lu? Mereka sadar nggak dengan perbuatan mereka? Olga mau nambahin dulu atau aku langsung? Kembali dalam enggak, mereka nggak kembali. Gue kurang setuju kalau mereka bisa kembali. Kembali aja itu artinya bertobat. Oh, ini maksudnya kembalinya bertobat. Nggak bisa. Jadi gini, kata kembali itu gini sih. Yang udah di blacklist tuh atau yang sudah terhukum itu, maka sifat dari terhukumnya ini nggak bisa lu samain sama kondisi. Ya sorry, terkutuk ini bukan terhukum. Yang udah terkutuk ini nggak bisa lagi sama dengan yang terhukum. Makanya kembali atau tidak kembali, disitulah jawabannya. Kalau kembali ini mungkin terhukum masih bisa, mungkin itu juga. Tapi kalau udah yang terkutuk karena memang, jadi gini, kalau di kitab suci menyatakan statusnya iblis atau demon atau daemon ini adalah ya mereka yang benar-benar pelawan Tuhan, pelawan ya, bukan lawannya Tuhan. Nah makanya karena dari itu mustahil untuk dapat kembali. Sebenarnya statusnya aja udah dinyatakan mustahil sama Tuhan sendiri sebenarnya di kitab suci ya. Makanya kayak gitu kalau ditanya bahas bisa nggak mereka menyadari, dengan kesadaran mereka jatuh sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Tadi konteks gue sih maksudnya memang ya kalau kembali dalam jangka entahlah itu ya sudah ketetapan mereka terkutuk gitu loh. Tapi kalau konteksnya kita nggak tahu ya, karena kita pun nggak tahu kapan hari akhir itu, kapan hari kiamat itu. Sesudah itu ya semua kan pasti akan kembali lagi ke Tuhan. Sesudah itu ya. Bukan konteks kayak di sudut pandang manusia, gitu loh. Di sudut pandang manusia, sejauh yang bisa kita pikirkan, sejauh kehidupan kita, ya harusnya sih nggak bisa kembali karena itu udah ketetapan gitu loh. Dan di kitab suci pun udah dipisahkan, udah tertulis itu iblis, gitu loh. Udah tertulis itu udah terkutuk, demon. kayak gitu. Jadi memang udah dipisahkan gitu. Oke, ini gue jawab akan menggunakan 3 sudut pandang, 3 perspektif nih. Kalau dari sudut pandang, ya sudut pandang manusia yang terkadang kita berpikir secara kasih, seolah-olah ini bisa sadar. Jadi yang terkutuk ini dikatakan bisa sadar, gitu. Menurut sudut pandang manusia, ya rasional itu nggak masalah, gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang energi atau keadaan, ini sulit. Karena kenapa? Sejatinya makhluk-makhluk yang terkutuk itu adalah konteksnya adalah makhluk yang dikuasai energi demonster. Jadi kesadaran kemutlakannya dia itu udah berkurang berapa persen. Contoh kasus kayak ODGJ gitu loh. Konteksnya yang benar-benar parah. Apakah dia bisa kembali? Karena kesadaran sudah kurang. Nah, bayangkan kalau kesadaran si terkutuk ini sudah dikuasai the monster. Ini sulit kan di situ. Jadi nggak bisa. Jadi kalau sudut pandang manusia, kalau gue jawab ini hanya perspektif, nggak ada masalah. Tapi sudut pandang keadaan atau energi ini sulit. Tapi ditambah lagi kalau sudut pandang Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang mau, mungkin bisa. Cuman kalau keadaan ataupun dari sudut pandang manusia itu nggak bisa. Tapi jadi dikatakan bisa kembali atau tidak atau termaafkan tergantung sudut pandang Tuhan. Di situ. Kalau kita tanya pakai perspektif manusia sulit. Ini hanya kehendak Tuhan. Tapi ingat ada hukum. Kita nggak boleh lupa bahwa semua itu ada hukum, ada sanksi, ada aturan. Ada sistemnya. Kadang-kadang manusia zaman sekarang lupa terlalu indrawi. Jadi gue pecah dua golongan manusia. Ada yang dia cara berpikir secara indrawinya dia, ada yang manusia berpikir cara rohaninya dia. Nah, indrawi itu suka gampang tersesat karena dia berperspektif pakai logika. Gitu, pakai logika aja gitu. Seolah-olah bisa. Dan kadang-kadang logikanya ini nggak didampingi dengan kebijaksanaan. Dia hanya berfokus pada pengetahuan Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Udah gitu doang.
seolah-olah nggak ada sanksi atau hukum di situ. Iya nggak sih? Ini biasanya kasus orang-orang yang sudut pandang indrawi nih, berfokus pada yang kelihatan di situ. Sedangkan kalau konteksnya sudut pandang rohani, sebenarnya mereka ngerti bahwa ini nih ada sanksi, ada hukum, ada aturan, ada sistem yang nggak bisa sembarangan gitu loh konteksnya. Jadi jangan seolah-olah di bumi ini nggak ada sistem. Di dimensi manapun dan di dunia manapun ada sistem. Jadi jangan berpikir gampang langsung maafkan udah. Oke, semua bisa berubah berdasarkan kehendak Tuhan baru bisa berubah. Nah. Oke, kehendak Tuhan lah yang menentukan itu, bukan kehendakan atau perspektif manapun, nggak bisa kecuali Tuhan Ya. di situ. Intinya secara energi tetap bisa dirasakan ya Bang ya. Iya. Secara energi, secara kondisi kita tetap bisa merasakan mana yang Iya. nyaman dan tidak nyaman, mana yang ini benar atau salah. Kita tuh masih bisa merasakan sebenarnya asalkan kita terus mencari tahu dan peka. Gitu. Oke, sekarang gini logika gini aja ya. Gini, padahal kalau gua kasih tahu ya, hukum duniawi sama hukum dunia lain itu lebih ketat dunia lain sebenarnya ketimbang duniawi. Duniawi misalkan kita ngerampok di depan, dipukulin orang di penjara, udah. Ya tapi kan kadang-kadang bisa seumur hidup, iya kan? Ya. Bisa seumur hidup dihukumnya dan bisa aja dia belum berubah. Bisa kasus dia keluar bikin kasus lagi. Ya. Di situ. Hukum duniawi seolah-olah kayak masih ada celah gitu, seolah-olah. Cuman di hukum di dunia lain, Hukum roh itu sangat amat ketat dan tidak bisa dimanipulasi. Makanya gue bilang kalau pengetahuan itu banyak hukum-hukum yang berbenturan. Nah ini harus dikesinambungkan dulu baru kita bisa menyimpulkan. Jangan pakai satu hukum, tapi hukum ini berhadapan dengan hukum-hukum yang lain. Berat. Gitu. Jadi kita harus bijaksana dengan banyaknya hukum di sebuah kasus. Ngerti gak sih? Misalkan untuk hukum anak di bawah umur, hukumnya begini. Dasarnya hukum harus dihukum kan, di penjara segala macam. Cuma ada hukum ternyata nih anak masih kecil. ya. Nah, kondisinya kayak gitu. Jadi ya kita butuh kebijaksanaan dalam menilai sebuah kasus. Nah, orang indrawi kadang-kadang gampang banget salah. Karena dia hanya pakai sudut pandang yang kelihatan mata dia. Tidak pakai energi hatinya dia. Di situ. Lanjut, Syah. Wow. Next question. Ada gak sih Demon Slayer yang memburu para iblis fisik? Ini di sini. Kagak boleh ya? Nah. Apa ini? Sampai detik ini sih kita belum mengetahui. Cuman kalau nanti memang LWR ranahnya ke sana, kita kan nggak tahu. Iya tuh. Ada keinginan, cuman biar proyek Tuhan yang berjalan lah. Kita nggak ada keinginan apapun di situ. Kita butuh belajar pedang dulu nggak Bang? Jadi samurai lu. Oke, next ya. Next. Kadam, bisa astral projection atau traveling ke 7 lapis langit? Tolong bisakah bahas Isra Miraj dari pengetahuan kitab astral dan scanning memori? Kalau gue rasa sih, gue gak perlu jawab ya. Karena gak layak gue jawab juga sih. Pertanyaannya berat. Gak layak gue jawab. Itu cukup diyakini aja sih. Intinya tidak akan ada jawaban yang bisa memuaskan dari pertanyaan itu sih poinnya gitu. Setuju sih. Diplomasi sekali saya. Next. Pernah dengar buku Urantia? Pendapat kalian bagaimana dengan buku Urantia? Gimana enggak? Urantia. Jadi sebenarnya gue kasih gue neterin dulu lah ya. Nih sebenarnya kita nggak ada masalah sama buku itu sebenarnya, nggak ada masalah. Bebas mau teman-teman mempertanyakan buku Urantia atau apapun terserah. Bagi kita itu ya setara komik aja lah. Kenapa? Karena ini gue harus bilang sederhananya gini, ini bukanlah buku spiritual sebenarnya teman-teman, tapi buku berdasarkan buku catatan atau buku misalnya kayak ada seseorang yang terkena skizo mungkin ataupun terkena kesurupan mungkin dan lain-lain, itu dicatat. Ini dicatat
lalu dijadikan sebuah buku. Referensi gitu. Jadikan referensi tertulis. Awalnya ini adalah untuk Diagnosa pasien gitu. Iya. Oh. Cerita-cerita mereka ditulis doang. Oh, cerita-cerita dari pasien yang Misalnya nih, terdiagnosa. gua kesurupan singa. Mm-mm. Aing mau gitu. Terus lu cerita gitu kan ke Ya, misalnya dokter. lu mau wawancara gimana. Dicatat sama lu. Oh gitu. Dikumpulin. Dijadikan cerita atau pure? Jadi iya, gimana ya? Makanya ada kayak pernah kalau ada banyak lah. Banyak ras-ras yang sebenarnya itu lebih mirip sama kalau kita membahas peradaban-peradaban kuno aja sebenarnya. Kenapa bisa kalau dari kumpulan cerita-cerita pasien gitu ya terdiagnosa? Kenapa bisa pembahasannya tuh seirama tentang peradaban kuno gitu? Karena memang Atau memang sengaja dikumpulkan aja gitu? enggak kan gini ya, kita kan nggak bisa tahu ini valid atau enggak, itu maksud gue. Mm-mm. Jadi di situ aja. Maksud gue gini, sebagai referensi apakah gue menerima atau tidak, kalau gue akan menganggap ini buku fiksi aja. Oh. Gue berhenti di sana. Gitu. Karena nggak ada, kita bisa gini lah. Dasarnya tadi adalah ini buku-buku cerita sebenarnya. Iya. Nggak ada yang bisa diambil sejujurnya. Nggak ada yang bisa diolah. Ini kayak Nggak ada pola, maksudnya terlalu acak. nggak ada guna. Jujur aja. Capek aja ya berarti bacanya. Iya, oke. Udah. Tapi bikin lu berhayal makin jauh nggak? Lebih mending nonton Naruto. Mengerti sih maksud orang. Iya, karena imajinatif sekali. Gini, kita harus mengerti sebagai subjektif kita nih sebagai siapa dulu nih? Iya. Sebagai orang awam atau sebagai orang peneliti nih? Ya, Iya. gue tuh selalu akan menjadikan diri gue siapa dulu nih. Iya. Kalau subjektif gue seorang awam, ya nggak ada masalah. Kita berpikir Baca tentang apapun, aja, segala nggak masalah. Tapi please, jangan berstatement di pikiran lo bahwa ini adalah kebenarannya. Jangan, please. Jadi. Karena konteksnya ini pasti merusak sistem berpikir lo nanti. Di situ. Bahkan merusak sudut pandang lo sama Tuhan tuh nanti itu akan mengaruh kemana-mana. Ingat, pengetahuan adalah kesadaran. Ada sistem di situ, ada hukum di situ dengan apa yang lo percayai. Tambahin dikit nanti. Di situ. Kayak beda kalau kita subjektif kita dengan orang yang sebagai orang yang kritis atau mentalitasnya peneliti. Nah, di saat ada pengetahuan datang ke kita atau kita cari, ini harus kita kesinambungkan dulu sama pola kehidupan. Kita harus validasi dulu sama pola kehidupan, empiris kita, rasionalitas kita, terus pengetahuan-pengetahuan secara literasi lainnya. Jangan sampai pengetahuan yang kita dapat dari salah satu referensi, kita tidak validasi ke pengetahuan-pengetahuan yang lain nih. Pada akhirnya pengetahuan ini outputnya akan jadi kayak Iman buta. Iman buta. Akan jadi bermasalah. Iya. Karena ibaratnya tubuh lo nih, ibaratnya kayak gini, nurani kan kita punya kesadaran, punya data juga kan dasarnya kan, iya gak? Setuju gak? Nurani kita punya kesadaran, punya data. Jadi kalau ada pengetahuan yang kita makan, terus kita mencoba untuk percaya, cuman dasarnya kita nggak nerima, ini bisa bentrok dan pada akhirnya membuat kita jadi ngeblank. Dan pada akhirnya kita bingung dan akhirnya kita nggak percaya sama Tuhan. Percayanya sama yang Lain-lain lah ya. lain-lain yang buat gue malah menjauhkan kita dari Tuhan. Nah ini. Di situ, kayak pastikan di saat lo mencari pengetahuan, lo orang awam atau lo mentalitas peneliti nih. Di situ, kalau lo orang awam, please boleh baca tapi jangan berstatement atau meyakini apapun. Kecuali lo sudah bertanya sama yang mengerti atau orang yang berpengalaman. Atau lo bisa mencari secara memvalidasi, boleh sendiri nggak apa-apa. Nih si orang awam ini cuman belajar untuk makan referensi yang lain lagi. Jadi pada akhirnya akan menghasilkan sebuah output kebijaksanaan yang lebih akurat dari pengetahuan itu dan tidak berbenturan dengan kesadaran atau data yang lo punya dari lo lahir. Di situ. Ini sebenarnya dirusak di Rantia. Nah, ini sebenarnya yang dirusak di Rantia. Jadi hukum, sifat dan lain-lain terkait Tuhan sebenarnya ini lebih masuk ke pemahaman bahwa sederhananya Tuhan punya partner, bukan Tuhan punya bawahan.
Di Urantia. di Urantia. Ini yang paling bagi gua, ini pemahaman yang paling dogma yang paling berbahaya di Urantia, sejujurnya. Sejujurnya di Urantia based on itu aja. Yang paling buat gua, oke teman-teman kalau mau nganggap ini fiksi, it's good for you. Ini menghibur. Tapi kalau untuk kita ngebahas ini secara is it true? No. Kita akan bilang enggak karena memang ada banyak pertimbangan dari ratusan aspek. Misalnya pada satu case gitu ya, apakah ini benar? Kira kita coba yang ini aja udah gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Ya masa kita benerin yang ini? Ya. Gue nggak bisa memutihkan sesuatu padahal semuanya ya kotor, nggak bisa. Nggak bisa. Contoh kasus tentang pengetahuan yang gue cari, konsep DNA ya, 7 DNA ini. Di sini pada akhirnya L-Warrior benar-benar terfungsikan. Kenapa? Di L-Warrior itu banyak divisi. Ada divisi sains, ada ada fisika, ada biologi, ada kitab suci, ada orang-orang kritis yang bisa menilai ini. Di situ, ini DNA ini maksudnya apa? Nah, gue sampaikan ke mereka anggota L-Warrior bahwa kalau memang si bayi waktu lahir dia punya data DNA, ya berasal dari orang tuanya dia. Terus yang pertama kali punya data ini siapa? Ya. Di situ. Kok ada perselingkuhan? Kok ada data di mana kita pengen banget berselingkuh, kita pengen banget jahatin orang, kita pengen banget untuk pengorbanan, untuk pengen baik terus sama orang. Ini data siapa yang kita pakai gitu kan? Data mana yang tiba-tiba kita pengen dikit-dikit seni? Diceritakan di kitab suci ini, dua belah pihak ini, si mother dan father ini, tidak diceritakan bahwa dia suka melukis, suka menggambar. Dua orang ini punya cerita berbeda-beda di literasi manapun, tidak menjelaskan dia seorang seniman. Tidak ada. Terus data seniman waktu seniman itu lahir dapat dari mana, coba pikir. Gitu. Terus data seorang, kita ngomong data seorang wanita di mana konteksnya itu dia data wanita ini Judas gitu. Ini lahirnya dari mana gitu. Dia Judas, terus suka membanding-bandingkan antara anaknya dia dengan anak tetangganya, anak si itu. Nggak mungkin kan mother diciptakan sama Tuhan bahwa nanti kalau udah lu punya anak, lu banding-bandingin ya anak lu sama tetangga lu. Nah, itu aja sebenarnya bukan DNA mother father. Pasti berarti kan ada DNA yang lain yang tercampur di dalam tubuh kita. Jadi poinnya dari penelitian L-Warrior adalah kita selalu memvalidasi sebuah pengetahuan itu dari berbagai macam aspek keilmuan sebenarnya. Dan juga diterapkan juga di pola kehidupan sehari-hari itu beneran ada atau enggak. Jadi bukan cuman ngawang atau ngambang, udah langsung kita sampaikan. Justru kita nggak berani yang kayak gitu. Kita harus lihat dulu beneran ada apa enggak di kenyataan gitu loh, di pola. Paling enggak kita lihatnya dari pola sih. Gimana Aisyah? Ya. Cukup memuaskan? Saya sudah 6 SKS. Jadi langsung S3 nih. Setelah konten itu jadi S3 nih. Langsung bangun universitas. Next. Pandangan kalian tentang teknologi AI zaman sekarang yang berkembang semakin pesat. Apakah kedepannya ini akan menjadi baik atau menjadi buruk? Gitu. Siapa dulu mau jawab? Boleh, bebas, Penny lah. Pandangan gue tentang AI. Memang sih AI rasanya terlalu cepat, berkembangnya terlalu cepat. Jadi kadang-kadang sampai aku sendiri ngerasa nggak bisa ngikutin banget gitu semua AI. Cuman kalau misalkan dibilang jadi baik atau buruk, kalau kita lihat dari sudut pandang secara nurani atau secara manusiawi, ya jadi lebih buruk sih ke depannya gitu loh, dengan adanya AI yang terlalu cepat ini gitu. Karena sangat membingungkan manusia. Tapi kalau dari sudut pandang orang bilang, wah teknologi maju, sudut pandang teknologi lah ya gitu. Mungkin orang bilang, wah dengan AI jadi mudah, jadi gampang, jadi ini itu gitu. Tapi lagi-lagi kalau misalkan ada sesuatu yang mulai tidak seimbang, menurut aku itu akan jadi buruk dampaknya gitu. Di teknologi pun begitu. Teknologi juga walaupun cepat berkembang harus seimbang dengan kemajuan berpikir manusianya dulu. Kalau tidak seimbang dengan kemajuan berpikir, ya itu akan jadi buruk sih sebenarnya. Karena manusia sendiri akan dimanfaatkan oleh teknologi yang terlalu berkembang itu. Gitu sih. Itu kalau menurut aku.
Yang lain ada yang mau nambahin? Enggak sih, cukup. Lu sudah mewakilkan seluruh dunia ini. Nah, keresahan gitu sama-sama. Aman. Bang, boleh spill dikit nggak sih ulasan kalian tentang film Conclave? Jadi setelah kita nonton dan kita nonton itu, gue merasakan adanya nilai pengetahuan untuk masa depan di situ. Dan gue rasa cukup aneh film ini tidak digugat sama lembaga agama yang difilmkan. Harusnya film ini udah agak menggiring untuk pelecehan sebuah agama kalau buat kita ya. Bahkan di situ dijelaskan itu bukan seperti agama di film itu, malah kayak dunia politik di dalam agama. Dan itu kan sebenarnya buruk ya untuk citra dari sebuah agama besar. Ya, tapi nggak digugat. Aneh nih. Berarti ada unsur project di situ. Dan konsep pemikiran yang project itu juga didukung dari salah satu sebuah scene di mana ada kura-kura. Di situ ada sebuah kura-kura masuk ke sebuah tempat agama. Nah, di mana yang kita pahami adalah kura-kura itu adalah simbol ramalan. Jadi kerajaan Cina kuno itu kalau ngeramal tentang masa depan itu pakai badannya kura-kura. Di situ. Jadi pada akhirnya ini seolah-olah kayak memberikan sebuah informasi masa depan akan terjadi seperti ini loh. Di situ. Itu sih yang gue ambil. Nah, kalau dari gue ya, gue pernah dengar sekilas sebenarnya di zaman dulu itu memang pernah ada kejadian katanya kalau di keuskupan itu ada yang paus terpilihnya itu perempuan. Tapi gue belum pernah mencari tahu lagi ceritanya kayak gimana, apakah sama dengan yang seperti di film Conclave. Jadi waktu gue nonton tuh, gue nggak tahu ini menceritakan kejadian yang lampau atau nanti masa depan. Cuman kalau dilihat dari kayak paus sebelumnya, yang di situ kan kayak ada paus sebelumnya yang meninggal dunia gitu-gitu ya. Kalau pas aku lihat terus dari kisah-kisah yang mereka ceritakan, paus sebelumnya tuh gini ada permasalahan di sebelum-sebelumnya gitu. Aku lihat itu seperti kejadian yang terjadi sekarang. Karena aku pernah nonton juga film tentang paus yang sekarang itu gimana kan waktu itu pergantiannya tuh nggak sampai selesai yang sebelum ini, yang sekarang menjabat gitu kan. Jadi seolah-olah ini seperti di Conclave ini seperti seolah-olah oh ini kayak nanti lanjutan dari yang setelah yang sekarang gitu. Jadi seolah-olah itu kayak emang prediksi atau apa, tapi kenapa mereka sudah bikin film yang seolah-olah itu di masa depan gitu, kok bisa gitu. Dan ini kok bisa lolos sampai ke bioskop, nah itu juga bingung sih. Dan itu bukan film indie loh. Iya gak sih? Mending kalau film indie tuh oke lah ya. Ini film layar lebar nih. Dan semua negara nonton. Deh sih. Lanjut. Kira-kira itu sih. Lo ada Sama. Gak beda jauh karena memang ya sama sih menurut gue ini bukanlah sebuah fiksi. Iya, kayak Menurut gue ini bukanlah sebuah fiksi tapi lebih ke planning sih. next. Apakah Dajjal diciptakan untuk menjadi jahat atau dia punya free will? Oke. Gue mewakili jadi jubirnya dia. Soalnya gue kayak mengerti. Agak lain. Maksudnya pertanyaan ini seolah-olah gue jadi jubirnya dia nih. Kita ngomong. Sekarang kita paling mengerti. Paling mengerti ya sih. Pertanyaannya makasih banget nih nanya. Cuman tolonglah besok-besok. Kayak sudut pandang Bang Adam seperti apa itu kan masih enak ada tambahan kayak gitu loh. Jawabannya pertanyaan coba diulang langsung, apakah Dajjal? Ya, langsung seolah-olah sudut pandang Dajjal gitu kan. Tanpa embel-embel menurut Bang Adam seperti apa gitu yang mengerti dunia supernatural kan itu enak gitu. Oke, kalau dari sudut pandang pengalaman tentang banyak hal, pengalaman dunia spiritual, supernatural, terus tentang dunia manusia gitu dan dunia astral. Dan gue mempelajari pola-polanya.
Antikris atau Dajjal ini sebenarnya dia punya free will. Cuman sudut pandang dia berbeda dalam melihat dunia. Dia berbeda dari seperti kita. Dia nggak sama sudut pandangnya. Beda. Kalau kita tuh masih di tengah-tengah, kadang positif sudut pandangnya, kadang negatif ya kan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Antikris sama Dajjal, dia melihat sudut pandang negatif gitu. Jadi akhirnya free will-nya dia lebih condong ke negatif. Tapi ada free will-nya. Cuman karena sudut pandang dia kebanyakan negatif, otomatis energinya dia pun negatif dan pada akhirnya dia pun sebenarnya sudah dikuasain the monster. Jadi sebenarnya dalam proses awal dia punya free will, tapi setelah dia dinobatkan sebagai Dajjal atau Antikris ini, dia sudah nggak punya free will. Kesadarannya dia sudah diambil sama the monster dan pada akhirnya jadi sebuah alat gitu. Ya, Soal free will ini gue pengen bikin konten sama lu, Bang. boleh. Kayaknya seru nih kita Intinya ngebahas free will free will satu persatu gitu. Kalau kita ngebahas free will atau kehendak bebas, itu sebenarnya sudah nggak seimbang. Karena kita balik lagi ya, lu pakai sudut pandang subjektif atau sudut pandang Tuhan. Karena sudut pandang subjektif kadang berlawanan sama sudut pandang Tuhan. Karena sudut pandang Tuhan itu kan pasti keseimbangan. Di situ, misalkan free will, gue pengen makan banyak gitu, misalkan. Ujungnya pasti ada resiko, ada efek samping. Kan nggak seimbang. Tapi free will gue pengen makan banyak gitu loh. Dan itu gue lakuin sekarang. Makan banyak gitu. Gue tuh orangnya jujur loh. Ngasih contoh tapi nyerang diri sendiri. Iya kan, kita harus jujur aja gitu konteksnya. Nah, poinnya situ. Jadi kadang-kadang free will kita bertentangan sama kedaulatan Tuhan atau yang kita ngomong seimbang. Jadi sudut pandang Tuhan sebenarnya gue kasih ke sisi sebagai jubirnya dia. Sudut pandang Tuhan adalah keseimbangan. Sebenarnya di mana penuh dengan harmoni. Hebat ya, Bang Adam bisa jadi Monster dan jubirnya. universe. Di situ. Jadi jubir sana, jadi jubir sini. Iya, betul Jadi lagi. jubirnya Dajjal, jadi jubir. Luar biasa. Intinya gini sih, pengalaman akan membawa lo mengenali siapa pencipta lo di situ. Tapi dengan sudut pandang yang kita netral. Itu. Mau nambahin? Sama. Jadi karena menurut gua, ya semua referensi menyatakan hal yang serupa kok. Dia punya kesadaran. Dia punya kesadaran. Berarti selama punya kesadaran ada free will ya? Kehendak, gua rasa Kehendak sih, bukan kesadaran lah. Bahasanya kalau kesadaran kayaknya itu lebih ke arah kanan sebenarnya. Kita sebutnya lebih ke arah cahaya lah ya. Kalau udah ngomongin kesadaran, tapi dia punya kehendak, bahasa paling tepatnya. Karena dia punya kehendak ini kan, nah baru setelah ada kehendak, baru ada pilihan kan. Di dalam kehendak tuh melahirkan pilihan. Di dalam pilihan ada kelihatan tuh berdasarkan hukum atau keluar dari hukum. Maksudnya bukan kesadaran. Semua yang hidup punya kehendak. kalau nggak ada kalau hanya kehendak atau ingin, ini masih wilayah 50-50. Tapi kalau diembel-embelin kehendak bebas. Nah, bebasnya ini yang bermasalah. Berarti kan? Kehendak itu masih 50-50. Sedangkan ada free will atau kehendak bebas. Nah, bebasnya ini yang jadi bermasalah. Di situ. Di sini karena konteksnya Dajjal atau Antikris ini kalau secara literasi itu adalah manusia juga, berarti punya free will. Iya. Punya kehendak bebas gitu. Karena dia konteksnya kan di sini manusia. Iya. Gitu. Situ. Besok gue salamin deh. Ya. Suruh ketemu. Ya. Setuju sih Bang. Setuju aja lagi di sana. Oke. Next. Vision astral Bang Adam tentang Perang Dunia III antara AS dan Cina itu masuk akal. Mulai dari pencaplokan wilayah secara militer tiba-tiba. Nah, sebagai warga Konoha, apa yang mesti dipersiapkan dan ada nasihat atau kisi-kisinya nggak sih Bang? Pilihannya cuma dua. Mati dalam kondisi kita ketakutan atau mati dengan kondisi kita bertugas. Pilihan cuma dua. Di situ. Berat. Di situ. Paham? Mati kondisi dengan ketakutan, takut kelaparan, takut susah, takut ini segala macamnya kan. Atau mati dalam kondisi bertugas. Kalau gue sih merasa gue keren, jadi gue mati dalam kondisi bertugas. Pilihan. Keren. Kalau lu gimana gak? Ada kisi-kisi nggak?
Oh nggak bisa, dia harus sama kayak gue. Jadi Nggak sama, Yang- beda lagi urusan itu. yang udah di El Warrior gak ada pilihan. Pilihannya cuma satu itu tadi. Next. Dan terakhir, wih, pertanyaan terakhir. Jadi kita makan. Habis ini mau makan lapar. Ada yang nanya, boleh nggak sih cerita tentang pertolongan besar Tuhan terhadap hidup kalian? Bolehkah? Boleh nggak sih cerita tentang pertolongan besar Tuhan terhadap hidup kalian? Bener banyak sih. Gue rasa 24 jam diceritain pun agak Nggak ada habisnya. di situ. Mana ya? Gue gimana ya kita ngomongnya? Terlalu banyak. Terlalu banyak sih. Terbesar pun gimana ya? Semuanya Nampak besar. iya. Karena mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kalau nggak gue nggak ada di sini sekarang. Oke, gue mungkin menyimpulkan aja. Hasil dari bantuan Tuhan itu membuat gue memaklumi banyak hal tentang ketidaksinambungan dunia ini. Jadi pada akhirnya gue lebih tenang sih. Jadi dia nyadarin gue bahwa ya walaupun penuh dengan kekeosan, penuh dengan keberantakan, sebenarnya kalau lo pakai perspektif ini lo akan aman-aman aja. Gitu. Ibaratnya udah lo ikutin desain awal gue. Lo akan aman walaupun penuh dengan kekeosan. Itu sih poinnya. Cuman ikutin gue di situ. Jangan pakai keakuan lo. Pilihan cuma dua, lo pakai perspektif Tuhan atau perspektif keakuan lo. Nah, gue memilih pakai perspektif Tuhan. Dan pada akhirnya ya gue aman di situ. Cuma nggak ada yang sempurna ya. Gue terkadang kayak masih terkadang dalam kondisi ujian ya, kan ujian nih. Dalam kondisi ujian kadang-kadang tetap ada fluktuatif. Cuman kayak gue tahan walaupun itu berat. Di situ ujian itu, nah di sini juga gue harus jelasin. Tolong jangan salah paham. Tergantung perspektif tetap. Ujian itu sebenarnya bukan sama seperti kita. Kalau semuanya sama seperti kita, kayaknya dunia semua orang akan lulus-lulus aja nih. Lulus. Ujiannya standar kemampuan kita ya. Yang ada semua orang pasti lulus. Karena sesuai dengan di tingkat atau kemampuannya dia. Nah, sebenarnya dikatakan ujian itu selalu akan berada di atas kemampuan kita. Baru dikatakan ujian, dan kita lah yang harus mengikuti ritme atau level dari ujian tersebut. Ngerti gak sih? Maka itu makin kita sadar ujiannya pun makin berat sebenarnya di situ, karena lu akan terjepit dengan pemahaman dengan hukum-hukum di saat lu bingung gitu. Kalau orang awam ada sebuah masalah, lu ngegas aja antara A sama B kan. Itu aja kan poinnya kalau orang awam. Nah, kalau kita yang udah sadar, aduh kalau gua ke kiri nanti hukumnya begini. Nanti begini, hasilnya begini, ribet. Kalau B begini, nanti begini. Aduh gimana ya? Jadi lu akan terhempit dengan banyaknya pengetahuan di situ. Jadi lu butuh waktu berpikir ini bijaksana atau enggak. Bukan pakai gas aja, ego aja nggak bisa. Di situ. Itu sih kalau dari gue sih. Kalau dari gue Ramah ya konten ini. itu dia. Kalau dari gue, pertolongan besar Tuhan itulah yang membuat gue menyadari kalau gue harus bertugas di El Warrior gitu. Gitu sih. Tanpa pertolongan besar itu, gue gak akan pernah sadar kalau gue itu memang harus jadi alatnya Tuhan gitu. Itu yang bikin gue jadi kayak oke, fix gue harus jadi alatnya Tuhan, karena emang disitulah panggilan hidup gue kayak gitu sih. Pertolongan Tuhan ya, berat banget nih kalau buat gue sebenarnya kata-kata ini. Karena pas kalau dulu gue melihatnya ketika gue lagi terpuruk, penuh masalah, bukan ujian lah, udah masalah, karena memang dulu kan gue parah, cukup jauh banget dari Tuhan, bahkan menghujati Tuhan. Nah, Parah banget. memang makanya kalau ditanya itu ya benar, gue mendapati bantuan. Tapi setelah gue lihat dari sudut pandang lebih tinggi lagi, ternyata kehancuran yang gue ciptakan, kekeosan itu pun adalah bantuan dari Tuhan. Rasa sakit yang gue terima itu adalah bantuan dari Tuhan. Pertolongan itu adalah bantuan. Setelahnya adalah bantuan, semuanya jadi bantuan. Jadi kalau ditanya ya dari awal gue hidup mungkin roh ini ada, udah bantuan. Gue udah nggak bisa nulis lagi secara kata-kata, udah nggak ada gimana ya nyebutnya ya. Makanya gue setuju tuh kata-kata dulu tuh ada ya, kalau berkah Tuhan aku tulis, maka
tinta selautan nggak akan pernah selesai. Oke. Wah, Jawaban langsung agak tutup mewakili dunia. Oke. Jawaban agak mewakili dunia. Terima kasih. langsung kita tutup, terlalu indah Untuk disimak aja. Simak aja lah udah. Oke. Oke, berarti abis ya, Syah? Oke. Oke, Kalau terima sorry, gue mau nambahin. Next time kalau kalian juga pengen, kita juga ngundang sih. Kalau kapan-kapan kalau kita lagi ngonten, Oh. kalian mau datang nonton kita atau ngobrol sama kita, mungkin ya DM aja ke Instagram. Nanti kita pilih orang yang tepat gitu. Pilih tepat, yang fase juga dia pencarian di situ. Setuju. Jadi boleh datang diskusi sambil nonton kita ngonten di situ. Pasti Oke, sih. banyak juga sih yang kayak penasaran. Iya, Pasti penasaran. pertanyaannya kan banyak banget ya, Syah, tadi. Iya, banyak banget. Mungkin kita mohon maaf nggak bisa jawab semua ya, Iya. gitu, karena memang waktunya terbatas juga. Dan mudah-mudahan nanti kita buka lagi Iya, buka. sesi Q&A ini karena banyak banget yang Iya. pengetahuan baru jadinya Iya. gitu. Ada ratusan. Wah, Wow. thank you yang udah maksudnya excited buat ngasih pertanyaan. Thank you, itu adalah support dari kalian semua sih, support yang positif untuk kita. Oke. Gitu. Dan semoga konten yang kali ini, sesi Q&A kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa support kita terus dengan subscribe, like, komen, dan kontribusi energi positif kalian. Semuanya kita terima. Gitu. Oke. Itu aja dari kita ya. Iya. Ada lagi? Udah? Oke. Kita pamit dulu. Thank you.